Ya, bisa maju. Analisis pergerakan elektronik mata uang menggunakan pendekatan fundamental dan vertikal berbasis aktif. Latar belakang penelitian. Kurang ke kiri. Jelas sudah. Perdagangan forex saat ini menjadi primadona dalam era pandemi yang dibuktikan dengan transaksi yang mencapai nilai triliun. Dalam forex, pendekatan yang menggunakan pendekatan Wall Street, di mana terdapat nasabah dengan tipe seperti yang digambar. Maskernya juga aja mas, biar suaranya maskernya dibuka, suaranya. Ya, di mana terdapat nasabah dengan tipe ayam yang maksudnya takut mendengar berita tentang forex, kelinci yang berarti trading, melakukan trading jangka pendek, kura-kura berarti trading menggunakan trading jangka panjang, domba adalah trading yang menggunakan tanpa manajemen dan hanya mengikuti sinyal, rusa mencari opportunity, dan babi adalah tipe trader spekulan yang mencari dana dalam jumlah besar. Dan tipe predator yaitu serigala, yaitu afiliator yang memberikan informasi palsu, dan whale, ikan paus yang melakukan investasi dalam jumlah besar. Pendekatan Wall Street ini jika dihubungkan dengan teori Paul McLaren tentang triumph brain yang maksudnya adalah menggunakan pendekatan otak, menggunakan pendekatan otak reptilian yang hanya melatih insting. Nah, ketika trading, perhitungan dan analisis yang menggunakan data fundamental atau menggunakan data teknikal itu tidak dapat sepenuhnya menangani permasalahan harga forex yang dianggap tidak beraturan. Contoh, jika terjadi perang seperti yang terjadi sekarang ini, perang Rusia Ukraina, di mana Rusia merupakan pengekspor uranium ke Amerika, menyatakan masih tidak percaya terhadap dolar, sehingga muncul negara-negara yang melakukan trading atau melakukan perdagangan menggunakan local currency settlement atau LCS, dan timbulnya kecurangan forex seperti afiliator, ponzi, mana ponzi adalah broker penarik nasabah dengan mengiming-iming keuntungan yang tetap, big profit, menjadikan keuntungan yang besar dan memberikan sinyal yang salah. McLaren menyatakan dalam melakukan analisis yang tepat harus menggunakan pendekatan neural cortex. Dalam hal ini adalah berbasis artificial intelligence yang menggunakan kecerdasan buatan seperti otak manusia. Karena hal itu, saya menggunakan ANFIS dalam hal ini karena sifatnya adaptif, sehingga dapat menerima input-input yang beraneka ragam. Rumusan masalah adalah apakah pendekatan model ANFIS dapat menangani data jangka pendek yang digunakan dalam analisis teknikal dan jangka panjang yang merupakan analisis forex serta mendukung model kuantitatif analisis pergerakan nilai tukar falas. Dua, apakah model ANFIS yang diterapkan ini dapat menganalisis semua nilai tukar forex?
teori yang digunakan dalam perdagangan forex adalah satu, menggunakan purchase parity power yang maksudnya berdasarkan permintaan dan tawaran. Lalu teori Fisher, di mana jika inflasi naik, bukan naik. Dibuktikan sekarang dengan adanya Fed yang menaikkan suku bunga ketika terjadi inflasi. Lalu balance of payment, di mana maksudnya adalah nilai tukar tergantung juga dari cadangan dari suatu negara. Salah satu di sini ada cadangan emas. Nah, itu pendekatan secara teori. Nah, AFIS menggabungkan antara pendekatan fundamental yang berdasar data ekonomi dan jangka panjang dan pendekatan teknikal yang menggunakan indikator teknikal dan menggunakan data historis jangka pendek. Inilah wujud dari metode AFIS yang diterapkan. Layer satu dalam hal ini adalah menerima data fundamental yang berjangka panjang di dalam layer satu yang dinamakan fuzzy logic. Maksud fuzzy logic adalah samar, jadi data-data bisa data yang tidak pasti lalu diklasifikasikan menggunakan fuzzy clustering machine di layer 2 dan didapatkan suatu hipotesis atau dapat suatu dugaan bahwa misalkan ini melakukan trading jual atau beli, lalu diuji menggunakan Takagi Sugenokan di layer 4 dan hasilnya secara adaptif dilakukan menggunakan AFIS. Untuk membuktikan bahwa model ini valid, dapat dilihat ketika memasukkan input data ke log data, itu dilakukan uji kelayakan model yang menggunakan uji kesesuaian model, lalu menggunakan kesesuaian dengan teori, explanatory ability, lalu dilihat dari MSE dan MPE-nya. Sini lihat dari jangka pendek, itu dapat dilihat dari nilai MSE-nya yang kecil, dan untuk jangka panjang lihat dari nilai MPE-nya. Dan lihat model itu apakah dapat sesuai dengan tujuan dengan lihat dari adjusted R-square. Ketika data ini memenuhi kriteria, dapat dimasukkan sebagai inputan dalam ruang data. Keluaran data dari model AFIS diuji kembali menggunakan uji asumsi klasik, lalu digunakan jika lolos digunakan metode regresi. Mengapa regresi? Karena dalam penelitian data jangka panjang itu akan didapatkan persamaan error correction model. Nah, cara mengetesnya dengan menggunakan unit code test dan complete integration test. Metodologinya adalah explanatory research dan menggunakan metode hybrid gabungan. Uji kelayakan model di sini menggunakan uji statistik T, F, R, adjusted R-square, dan juga menggunakan model pembelajaran AFIS. Jenis data menggunakan data sekunder dari trading forex yang meliputi nilai tukar rupiah dolar, nilai tukar Cina dolar, nilai tukar euro dolar, nilai tukar minyak bumi, dan nilai tukar emas. Hasil luaran dari disertasi ini adalah suatu modul auto trading yang sering disebut dengan robot yang saat ini cukup populer di kita. Nah, cara pembelajaran yang pertama adalah data fundamental yang dimasukkan itu dimasukkan ke dalam modul dan dikenali terlebih dahulu. Terlihat dari layar bahwa jika dia dapat dikenali, maka dia akan langsung ke strategi teknikal. Tetapi kalau belum, dia akan terus melakukan pembelajaran menggunakan media satu dari AFIS. Nah, hasil lain yang dapat diperoleh adalah penghitungan bobot dapat digunakan pula untuk memprediksi bagaimana nilai forex ke depan. Dalam hal ini, misalnya kita ingin mengetahui apakah jika nilai emas naik, nilai minyak bumi naik, bagaimana nilai tukar terhadap rupiah. Dan bisa digunakan tanpa asumsi ceteris paribus. Lalu, untuk melakukan waktu, aplikasi ini dapat melakukan analisis berdasarkan time frame dari M1, M5, maksudnya adalah berdasarkan waktu dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan sampai tahunan. Next. Nah, inilah hasil dari analis dari model
di mana dapatkan persamaan dapat dilihat dan dibacakan Y sama dengan minus 11,9195 ditambah 0,072398 nilai tukar Cina ke dolar ditambah 1,964909 nilai tukar euro ditambah 1,15292 nilai tukar Jepang ditambah 0,090 minyak bumi ditambah 1,214525 nilai tukar emas. Terlihat di sini artinya adalah kenaikan nilai tukar Cina signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah dolar karena terjadi ekspor impor antara Indonesia Cina dan banyak terjadi local currency settlement. Kenaikan nilai tukar euro Eropa signifikan mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah dolar yang berhubungan dengan utang publik Indonesia terhadap Eropa. Lalu kenaikan nilai tukar mata uang Jepang signifikan mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah dolar yang berhubungan dengan utang publik Indonesia terhadap Jepang. Juga kebijakan local currency settlement. Lalu kenaikan nilai tukar minyak bumi signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah dolar karena inflasi mulai terjadi dan berkepanjangan sehingga nilai minyak bumi meningkat. Kenaikan nilai tukar emas signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah dolar karena ketika inflasi mencapai titik puncak, orang akan berusaha menukarkan asetnya dengan membeli emas. Lalu kenaikan nilai tukar mata uang Cina, rupiah, Cina, Eropa, Jepang, minyak bumi secara bersama-sama signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang disebabkan oleh perdagangan asing yang tersentralisasi. Dan yang lain yang didapatkan adalah pembelajaran model dari menggunakan ANFIS ini dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan nilai tukar mata uang rupiah dolar karena mempunyai error hanya 8,63% dan dari MPE-nya untuk prediksi jangka panjang adalah 0,84%. Dan kelebihan lain daripada metode ANFIS ini adalah dapat melakukan peramalan nilai tukar mata uang untuk 5 tahun ke depan dengan kondisi tidak sekaligus. Jadi dapat digunakan untuk berbagai analisa dan analisis model lainnya secara lanjut. Next. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah analisis pergerakan nilai tukar menggunakan ANFIS dapat menganalisis pergerakan nilai tukar domestik rupiah yang dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang Cina, nilai tukar euro, indeks forex gabungan dari mata uang Jepang, nilai tukar emas dolar, dan harga minyak bumi. Dengan nilai MSE adalah 8,63%, MPE 0,84%. Model ANFIS yang digunakan untuk mengkombinasikan analisis fundamental forex dan analisis teknikal dapat digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan. Dan dengan syarat data masukannya harus mempunyai rentang tahun yang cukup panjang. Dalam hal ini penulis melakukan dari tahun 1990 sampai 2021. Model ANFIS dapat digunakan untuk melakukan analisis pergerakan forex negara lain dengan syarat pola data fundamental dapat dikenali pada proses belajar. Jadi model ini hanya dapat berjalan jika dia mengenali pola fundamentalnya pada layer 1, yang artinya model ANFIS hanya berfungsi dalam kondisi trader berpikir logis, bukan spekulan. Oke, saran dalam hal ini belum dimasukkan variabel fundamental lain seperti CPI, data inflasi, atau data makroekonomi karena keterbatasan data fundamental yang tersedia dalam bentuk data harian. Kedua, dalam penelitian ini ditemukan pula adanya hubungan nilai tukar rupiah dolar dan nilai tukar mata uang Cina ke dolar. Untuk kedepannya dapat dilakukan penelitian lebih mendalam tentang hubungan nilai tukar ini. Tiga, meskipun ANFIS dapat melakukan prediksi data jangka pendek dan jangka panjang dan dapat menggabungkan dalam hal ini analisis fundamental dan teknikal, tetapi lebih efektif untuk jangka panjang. Jadi disarankan bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini agar menggabungkan dengan metode atau regresif lain seperti ARIMA yang bagus untuk data jangka pendek. Mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Fendus. Untuk kesempatan pertama saya persilakan yang terhormat Profesor Dr. Musa Des
Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Terima kasih Pimpinan Sidang. Sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Rektor Borobudur, Profesor Rudi Bratamanggala yang juga menjadi Ketua Sidang, dan Profesor Faisal Sampiago sebagai Sekretaris Sidang dan juga Pak Akbar sebagai Direktur Program Pasar Sarjana. Dan tentunya di sini tim promotor Profesor Ahmad Rodoni dan co-promotor Bapak Dr. Erin Aldi, dan tentunya rekan saya di sini Prof. Sidik Priadana sebagai peneliti dalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Promovidus ya, Bapak Julius Eka Agung Saputra, bahwa Anda sudah masuk pada fase terakhir. Jadi karena Anda ini masuk dalam promosi, pertanyaan saya sederhana, menyangkut dua aspek. Pertama, secara strategi. Jadi Anda kan menggunakan antis ya, dan menggunakan sebagai jangkar adalah dolar. Kenapa Anda tidak menggunakan yuan? Karena sekarang yuan adalah, atau Cina merupakan kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Bukan Amerika lagi, bukan Eropa, ya. Nah, jadi hemat saya model yang Anda hasilkan sangat terbatas. Jadi perlu ada tambahan ya. Namanya di make up, Anda dilakukan make up plus ya. Jadi hasil penelitian Anda ini masih kurang ya, dengan perkembangan ekonomi terbaru ya. Dan bahkan tidak ada pergantian dengan emas. Nah, mungkin Anda kembalikan lagi ke sistem dinaik itu barangkali. Itu yang dilakukan oleh Rusia. Dia tidak mengakui dolar, tidak mengakui euro sekarang. Sekarang bahkan Italia beli gasnya nggak bisa. Ya, Jerman pun juga begitu. Jadi modal antis itu ke depan apa? Kan tadi Anda katakan hanya bisa berlaku untuk jangka panjang. Kalau namanya forex, kita bermain jangka pendek, tidak berbicara jangka panjang. Nah, ini kelemahan asumsi yang terjadi. Ya, jadi salah kalau kita pakai Arima. Ini kan Arima kita berbicara teknik peramalan. Ya, yang teknik peramalan variabel itu sudah ditentukan, asumsi sudah ditentukan. Ya, jadi itu mungkin nanti perlu perbaikan apa? Asumsi ya saya kira ya. Jadi kalau kita bermain forex, saya ingin mencari keuntungan seketika. Saya tidak berbicara jangka panjang. Kan juga di sini tidak diberbiarkan tentang perdagangan komoditas. Ya. Kan sekarang terjadi krisis pangan. Nah, sebetulnya dengan future trading, kan Anda tidak masukkan. Yang Anda masukkan kan hanya investasi saja. Ya. Jadi di sini ada dua pemain, ada investor dan trader. Ya, yang Anda terjebak pada investor. Trader harusnya itu yang bermain dengan spekulan. Bisnis itu tidak berbicara jangka panjang. Dia berbicara spekulan. Untung 10 perak itu ya, itu yang membuat orang luar negeri kaya dibandingkan orang Indonesia. Tunggu 100 rupiah naiknya. Bisa dipahami ya. Jadi kan nanti ada indeks harga saham gabungan ya. Itu bisa digoreng. Ya, seperti Lipo bisa jadi kaya raya. Karena dia buat harga 100 sahamnya pas orang berminat dibanting harganya 10 rupiah. Kan menangis semua. Ya. Nah ini jadi dalam forex itu dibuat sisi terburuknya, jangan hanya sisi baiknya. Ya, saya kira ini ya yang paling penting. Jadi itu namanya masalah strategi ya. Jadi berpikir ke depan. Nah, yang kedua, mungkin yang paling penting lagi di sini apa? Bagaimana peran daripada Bapepti dan Bapepti ya. Nah, jadi ada dua lembaga ya. Yang satu berbicara mengenai saham, yang satu berbicara tadi mengenai apa? Komoditas. Ya. Nah, jadi dua instansi itu bagaimana relasi mereka ya? Itu belum dibahas ya, saya kira ya. Nah, terus yang terakhir ya saya kira implikasi praktis ya daripada penelitian ini dalam konteks tadi kita nih berbicara pergerakan nilai tukar. Nah, jadi semakin mata uang berubah, apakah negara itu akan mengalami kebangkitan? Ya, atau justru inflasinya semakin tinggi semakin baik. Contohnya kita lihat Turki, di sana inflasinya di bawah 10% kan, tapi ekonominya mandek. Ya. Di Turki inflasi 100% lebih, tapi ekonomi bergerak. Nah, instrumen apa dalam hasil data tadi kan dengan menggunakan Uzi ya. Di sana ada artificial intelligence. Ya. Nah, tapi artificial intelligence harus didukung dengan apa? Internet of Things. Ya. Jadi apa?
Jangan jadi robot yang disebutnya AI, sebetulnya robotnya mechanical. Kalau saya telepon baru dijawab. Kan kalau yang namanya robot cerdas, itu bisa terkonek dengan headphone saya. Nah, itu belum juga ada ya. Jadi perkembangan teknologi digitalnya belum dibahas secara mendalam ya. Jadi implikasi praktisnya forex ke depannya itu seperti apa? Karena ini forex ini kan menarik sebetulnya ya, untuk cara kita menarik investor sekaligus juga trader ya. Nah ini kedua pemain ini harus kita libatkan, yang satu main jangka pendek, yang satu main jangka panjang. Nanti akan mencari apa? Titik optimasi. Mana yang sering muncul dengan jangka panjang atau jangka pendek. Nah nanti kita bisa membuat kombinasi persamaan ya. Nanti dicari titik optimum. Kan gitu yang namanya konsep-konsep ramalan ya. Yang dicari titik optimal, bukan maksimal, bukan minimal, optimal. Nah saya kira itu implikasi praktisnya seperti apa. Jadi kan penemuan penelitiannya hanya mencari model sebetulnya ya, model fungsional. Nah, nanti dari model fungsional itu diturunkan menjadi apa? Kebijakan ya, atau regulasi. Saya kira itu saja ya. Pertanyaan saya intinya penelitian ini memberi manfaat kepada siapa dan siapa yang kira-kira kalau tidak beradaptasi akan mengalami hilang kesempatan. Okay. Mungkin itu saja. Terima kasih sekian. Dan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan dijawab kemanfaatannya itu untuk siapa dan seperti apa. Silakan. Seperti paparan sebelumnya, karena mungkin sudah di sini kurang lengkap ya Prof. Jadi kita dikatakan ketika ada perang tadi Rusia tidak mengakui Amerika karena memang Rusia juga berpengaruh bagi Amerika di sini, ekspor juga bahan bakar gas juga untuk uranium, sehingga menyebabkan ketika Rusia menyatakan masih tidak percaya dari dolar, banyak sekali seperti di papat tadi negara-negara yang juga mulai melakukan LCS, jadi perdagangan lokal menggunakan mata uang masing-masing. Jadi sudah tadi dibahas hanya mungkin sepintas data sepaku kan. Jadi itu memang kalau diteruskan betul-betul itu bisa berpengaruh dalam jadi model yang sekarang itu kan yang ada di trending itu adalah pendekatan dari Wall Street, ada pendekatan seperti tadi pendekatan mungkin istilah-istilah digunakan tadi trader dan investor. Investor disebut dengan whale, jadi yang jangka panjang. Terus ada juga yang model jangka pendek. Jadi sudah dibahas di situ. Dan kebijakan bagaimana di sini menggunakan metode robot yang berbasis aktif. Di sini menjadi kecerdasan manusia. Yang ditanya adalah pemanfaatannya, bukan bercerita lagi. Pemanfaatannya untuk siapa? Jangan. Pemanfaatannya ini digunakan bisa bagi broker dan bagi trader sendiri. Ya. Baik, ya jadi kalau Anda menjawab itu yang fokus ya, misalnya ada apa, ya apa. Selanjutnya kami persilakan yang berhormat Profesor Rudi Bratamanggala. Baik, terima kasih Profesor Dr. Pusat Satya untuk waktunya. Pertama, Saudara Profesor, apakah hasil penelitian saudara ini, ya, presentasi ini, bisa Anda klaim bila hasil dari saudara? Artinya, ada nggak penelitian lain yang senilai seperti yang saudara laksanakan? Silakan, itu dulu. Seperti yang dilakukan penelitian oleh saya sendiri sebelumnya yang disebutkan dari kopromotor, saya sendiri juga memiliki tentang semua tentang lapis. Nah, itu juga jurnal-jurnal yang terkait di sini sudah dilakukan penelitian sebelumnya menggunakan lapis, tetapi lebih banyak memang menggunakan data saham. Jadi sudah banyak yang sudah digunakan, dan untuk model berupa keluaran dari berupa robot itu sudah juga ada beberapa penelitian yang masyarakat, tetapi yang menggunakan ANFIS atau menggunakan artificial intelligence sangat mungkin saya belum menemukan sampai saat ini. Jadi ini termasuk salah satu keterbaruan dari disertasi yang saya baik, yang sudah garansi ini pembaruan materi yang saudara. Ya. Baik, tadi saudara sudah memperlihatkan model adanya persamaan. Di sana pada penelitian ini saudara menggunakan variabel
analisis fundamental dan teknikal. Ada beberapa nilai dari hasil persamaan regresi. Nah, biasanya dalam persamaan itu ada yang pengaruh sangat besar dan pengaruhnya sangat kecil. Nah, dari hasil persamaan saudara, kalau kita ambil dua kelompok saja, fundamental dan teknikal, itu yang paling besar pengaruhnya. Yang paling besar di sini pengaruhnya dari emas. Berarti yang analisis fundamental. Ya. Artinya kalau saya pribadi mau coba-coba ikut trading gitu, artinya apa kan? Saya hanya perhatikan nilai emas dan minyak saja tanpa memperhatikan nilai tukar hasil yang lain. Cukup nggak kalau saya pakai model saudara, saya hanya memperhatikan analisis fundamental saja, karena asumsi saya persamaan yang tepat inilah pengaruh yang sangat besar. Jadi saya tidak perlu perhatikan lagi variabel lain. Dalam koreksi ini Prof tidak bisa hanya menggunakan analisis fundamental. Jadi memang banyak pendekatan dari buku-buku yang mencoba menggabungkan dari analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, trading menggunakan robot ini memadukan dari analisis fundamental untuk data-data ekonomi dan teknikal untuk jangka panjang. Jadi tinggal pakai saja dan sudah bisa digunakan. Dan itu memang dasar dari trader itu menggunakan nilai harga emas dan minyak bumi salah satu. Artinya tetap kita harus memperhatikan semua variabel dari model yang saudara hasilkan. Baik, untuk selanjutnya mungkin kembali saya memperkuat pertanyaan dari Prof. Musa tadi, contohnya saya atau trader. Karena menurut hasil riset ini adalah jangka panjang, sangat efektif dan panjang, tapi untuk jangka pendek, saudara kurang efektif, sehingga saudara sarankan penting lain untuk menjadinya supaya lebih efektif lagi untuk jangka pendek. Artinya apakah trader-trader pemula belum bisa mempergunakan model yang saudara hasilkan? Contohnya saya, ya pemula mau coba-coba main di forex, saya pakai model yang sudah saudara hasilkan. Bisa nggak saya pakai? Saya pribadi dapat untung bisa. Saya pakai model saudara yang notabene ini bersaudara kan misalnya berjangka panjang. Dan panjang itu biasanya untuk pasar modal. Bagaimana pendapat saudara? Jadi ini kalau yang dimaksud dengan data jangka panjang di sini adalah ketika melakukan proses pengenalan atau training itu membutuhkan data jangka panjang. Jadi data fundamental tadi yang seperti tahun 1990 sampai 2021. Artinya data itu akan dikenal sebagai pola di robot seperti yang tadi di pembahasan. Tertulis di situ robot menjadi pintar setelah belajar. Jadi artinya seakan-akan trader pemula mempunyai analis trading. Jadi dapat tidak usah siang malam bisa tidur. Jadi ketika melakukan trading dan besok pagi misalnya bisa dilihat sudah dapat untung atau enggak. Jadi memang ini bisa diperuntukkan untuk trader pemula. Bisa. Baik, jadi saudara garansi ya. Kalau saya main bisa pakai model saudara, nggak perlu pusing-pusing, pakai model aja, tunggu hasilnya berhasil atau tidak. Tapi mungkin ini Prof ada beberapa ketentuan Prof. Ya. Misalnya lihat sessionnya. Jadi apakah itu session Asia? Jadi tidak bisa juga langsung yang penting pasti untung. Jadi memang nanti ada semacam pembelajaran, istilahnya sosialisasi bagaimana cara menggunakan robot. Kalau enggak juga bisa rugi juga Prof. Ya. Artinya tidak perlu pembelajaran yang sangat sulit. Iya benar Prof. Karena sudah polanya sudah dimasukkan dan sudah dipelajari Prof. Baik, cukup Prof. Santiago, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Profesor Dr. Sidik Priadana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Budi, Prof. Faisal, Prof. Musa, dan tim promotor. Selamat ya untuk Anda sudah pada sesi terakhir
dia suka. Saya ingin mengembangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Musa dan Prof. Budi. Nah, begini, fenomena yang terjadi di Indonesia, orang bos untuk menggunakan artificial intelligence atau yang Anda sebutkan robot tadi. Ya, buktinya beberapa orang yang jadi broker ditangkap ya. Itu faktanya. Sementara trader banyak itu. Padahal ketika pertama dia melakukan aktivitas, dia justru beli sistemnya dulu. Ya, udah beli sistem, ya bayar. Terus bermain dengan sistem itu, loss. Ya kan gitu. Fenomena nih di Indonesia ya. Nah, saya ingin tanya, apakah model yang saudara ini sama nggak dengan model artificial intelligence yang dijual sekarang? Ya, apa seperti itu? Jawab dulu. Oke, Prof. Saya jawab, Prof. Iya, gimana? Sama tidak? Beda, Prof. Berbeda. Apa bedanya? Seperti penjelasan di awal tadi, pendekatan robot-robot yang ada sekarang itu menggunakan teori Wall Street, di mana pendekatannya hanya menggunakan fixing, Prof. Jadi, ini ketika misalkan nilainya di atas moving average, dia harus dijual. Jadi kalau saya di sini seperti manusia, jadi dapat berpikir, ini udah saatnya harus ditutup supaya tidak rugi, Prof. Jadi memang di sini meniru kecerdasan manusia, Prof. Berbeda. Iya, dan kan basisnya data, semua cloud kan. Sama basisnya, dan itu bisa dengan cloud. Dari data yang ada, mengambil keputusan kan gitu. Ya. Sama juga robot yang dijual juga. Berdasarkan data, fenomena, ya dianalisis, lalu ada keputusan. Nah ini yang harus Anda sampaikan, bahwa apa yang Anda tulis itu merupakan satu model yang baru yang bisa memberikan jaminan. Ya. Kalau seperti hal yang sudah yang didagangkan oleh ini, nanti yang menjadi persoalan adalah trader, ya trader. Itu yang, apalagi ini hasil disertasi, ya itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya untuk memberikan satu nilai trust terhadap hal itu, ya itu perlu ada kebijakan, ya kebijakan baik untuk broker maupun untuk trader. Nah, kira-kira kebijakan apa yang diambil sehingga everybody happy, ya semuanya win-win, ya. Nah, kira-kira kebijakan apa yang perlu Anda sampaikan sehingga dua pihak tadi win-win solution? Silakan. Ini, Prof. Kebijakan yang sudah ada di Indonesia itu adalah kebijakan dari Undang-Undang PBK nomor 10 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1997. Jadi hanya baru membahas tentang perdagangan forex. Nah, yang masih kurang di sini adalah kebijakan bagaimana pengaturan modul robot atau auto trading. Itu yang juga menyebabkan robot-robot yang beredar sekarang juga tidak ada seleksinya sehingga tadi terjadi kerugian. Nah, itu bermasalah bagi robot yang sudah dilakukan penelitian dan metode sehingga juga kena imbasnya. Siapa yang membuat kebijakan? Dari pemerintah. Iya, pemerintah itu siapa? Dari Bapepti, dari Bapak sendiri di sini, nah itu juga pembuatan. Jadi yang menurunkan untuk perizinan dari broker sendiri kan juga dari situ, Prof. Oke, itu ya. Nah, setelah kebijakan itu keluar, ya, sehingga memberikan jaminan pada dua pihak tadi. Nah, sekarang program apa yang perlu dilakukan agar dua pelaksanaan tadi antara trader dan broker dan trader itu bisa melakukan satu aktivitas yang betul-betul memberikan satisfaction? Kira-kira apa program? Programnya dalam hal ini memberikan pelatihan bagaimana cara melakukan trading. Kalau menggunakan robot, kebanyakan sekarang dilakukan juga adalah mengiming-iming dari nasabah dengan keuntungan yang besar. Jadi yang dimunculkan itu adalah yang terkata sekarang cookie itu sebenarnya diiming-imingkan dengan untung yang sangat besar dan tidak wajar sehingga orang masuk ke dalamnya. Sebenarnya nanti lebih bagus semacam disosialisasikan sudah dilakukan dari kebijakan lalu dilakukan pelatihan yang intensif. Programnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan trading forex. Oke,
itu semacam itu. Kalau punishment-nya, hasil punishment kan di dalam aktivitas feminisme itu ada reward punishment kan. Nah, rewardnya memberikan tadi pelatihan-pelatihan. Sekarang punishment jika dia melanggar apa yang kebijakan yang sudah dikeluarkan apa? Dalam hal ini biasanya yang pelanggar adalah di dokter praktek. Jadi pelanggaran seperti itu karena itu bisa saja nantinya diberikan punishment dari Bapepti misalkan di situ dicabut. Karena itu sekarang kan sudah mulai dilakukan broker-broker yang terlisensi dari Bapepti dan Bapepti. Oke, ini yang terakhir. Anda kan merancang membuat model ya, jadi ya. Nah, sekarang apakah model yang saudara bangun bisa nggak digeneralisasikan untuk hal yang sama pada tempat waktu yang berbeda? Bisa, bisa. Kenapa bisa? Karena dari penjelasan tadi di situ ada modul peramalan model proyek. Kita dapat memasukkan berbagai macam variabel dan nanti dapat dilihat apakah variabel ini membentuk suatu model yang tepat. Harus dilakukan karena tadi sudah disampaikan ada uji kelayakan. Kenapa nggak disampaikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sidik. Saudara Profesor ya, Anda menggali mengenai forex, jadi pertukaran mata uang, jadi dengan menggunakan yang namanya sudah teknologi. Kalau bicara investasi itu memang setiap zaman itu berbeda-beda. Masa paket Oktober tahun 88 orang senang investasi di bank dengan suku bunga yang tinggi. Lalu tahun 92-an lahirlah pasar modal. Orang investasi di pasar modal. Ya, rata-rata masyarakat beli di harga perdagangan. Lalu untuk mendapatkan keuntungannya bisa jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek diambil capital gain. Berkembang, lalu timbul investasi macam-macam. Sekarang investasinya adalah berbentuk hafiz. Ya, hafiz dilakukan. Sistem hukum di Indonesia dengan luar negeri itu berbeda. Ya. Investasi yang menggunakan hafiz sampai saat ini itu semuanya dikatakan dalam hukum Indonesia adalah legal. Ya, sudah jelas di depan kita itu banyak trader-trader yang merasa dirugikan. Tidak ada trader yang menguntungkan. Ya. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena regulasinya tidak mendukung. Ya. Beberapa waktu lalu dan nasabahnya orang yang trader itu sudah hampir sekitar 58 ribuan. Sekarang dikatakan ditutup. Kerugian uangnya sekitar 500 miliar lebih. Ya belum kasusnya Bitcoin ya yang dilakukan oleh Indra Ken ya dan sebagainya. Nah, bagaimana masyarakat akan tertarik? Ya, bagaimana masyarakat tertarik orang investasi seperti itu? Ya. Dulu dari pergerakan dari pasar modal bergerak lagi ke dana reksa. Sekarang orang meninggalkan itu, untuk cara mudah. Memang orang Indonesia itu cenderung ingin percaya. Susah lah kalau percaya. Sekarang bukan lagi zamannya 1001 malam. Anda dapat lampu Aladin gosok-gosok minta dapat. Sekarang nggak bisa. Karena sekarang sistemnya adalah bagaimana untuk memanjakan dulu. Kalau semuanya itu ditanya dalam investasi, nah pasti merasakan keuntungan di awal. Tapi karena ini sistemnya adalah computerized, mereka sudah bisa mendeteksi. Sudah bisa deteksi. Nanti kedua, ketiganya masih bunyi. Dan saya sudah saya lakukan juga sebelum saya mengomentari banyak di media. Itu seperti itu. Ya. Nah inilah menjadi suatu pemikiran bahwa regulasi di Indonesia itu dengan luar negeri itu tidak ada. Padahal basisnya, ya, semua kegiatan di Indonesia itu harus ada regulasi. Tadi Anda mengatakan undang-undang nomor sekian ada nomor sekian.
Tapi ada nggak yang mengatakan bahwa trading menggunakan robot itu ada undang-undang? Ya, ya. Jadi aktif itu bagus lah ya. Tapi kalau dari segi regulasi yang ada kan harusnya ilegal. Tadi dikatakan oleh Komisi 1, 2, dan 3 sampai seperti itu. Bahkan Pak Rudi minta garansi Anda. Bisa nggak saya investasi kayak gini Anda meyakinkan aku untung? Harusnya kalau dengan computerized itu on time, tepat waktu, presisinya pas. Siapa yang bisa menjanjikan itu? Ya, nah, tapi ternyata yang namanya trading dengan robotika ya, sekarang tidak begitu menarik lagi. Coba tanya sekarang, investasi yang berdasarkan robotika sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Tidak ada kepastiannya dan pernah diuji. Jadi kalau investasi dulu jelas ya, turun naik ya, angka-angkanya bisa terdeteksi. Kalau sekarang agak sukar, tidak terekspos seperti itu. Bagaimana Anda menyikapi dengan disertasi Anda ya yang menulis tentang pergerakan nilai tukar mata uang? Kalau dulu bicara bisnis mata uang, orang tumbuhlah money changer. Ya, tunggu money changer, ya, itu selisihnya. Nah sekarang Anda berbicara dengan forex ini, ya, bagaimana menyikapi hasil penelitian Anda terhadap dinamika investasi atau trader pada saat ini? Mungkin sedikit informasi Prof. Berita terbaru, Bapepti sedang mengkaji kebijakan penggunaan robot di Indonesia, Prof. Karena tadi ini sudah terlanjur menyebar, tadi juga sudah ada kejadian, biasa di Indonesia kan kejadian dulu baru ditindaklanjuti, jadi Bapepti sedang merancang aturan dan undang-undang yang khusus mengenai robot forex. Itu jadi untuk jawaban di sini ada pihak dari pemerintah juga mencoba melindungi dari pelanggan atau istilah nasabah yang rugi, itu dia menerbitkan undang-undang. Jadi ada kepastian di sini bagaimana nanti robot yang legal. Jadi nanti ada semacam mungkin didaftarkan harus lisensi dari Bapepti, terus juga sudah mempunyai pelatihan atau ada kompetensinya. Ini sedang digodok. Memang itu kelemahan juga di Indonesia, dan yang parahnya lagi di Indonesia sendiri ketika sudah kejadian kan biaya untuk kembalikan ke tidak percaya itu sangat besar toh. Jadi orang sudah banyak yang tidak percaya. Jadi cara membangunnya di sini dengan pelatihan, terus juga seperti menggunakan penelitian dalam disertasi. Jadi saya sendiri kan meneliti di sini kan untuk membuktikan apakah itu memang betul tidak berguna sama sekali toh. Jadi di sini harus dibawa juga di ajang akademik, terus juga untuk sebagai pelatihan toh. Jadi bukan hanya lihat dari beritanya apakah memang ini betul-betul rugi, tetapi kita juga kaji secara ilmiah, karena saat ini belum ada namanya mengkaji secara ilmiah dari secara kedalamannya, secara ahli-ahlinya juga belum banyak, Prof. Iya, tadi mengatakan baru mengkaji baru. Kalau untuk menjadi regulasi atau undang-undang di Indonesia itu bukan waktu yang panjang, ya. Saya di kantor hukum saya di Indolo hari berbulan yang lalu itu menerima surat kuasa untuk menangani dan upload itu sekitar 15.000 tanda tangan sudah kuasa, ya, dan itu sudah disita oleh Barreskrim. Lalu saya katakan kalau itu disita Barreskrim jadi negara, jadi makanya saya langsung mengambil alih mengajukan PKPU, penundaan kewajiban membayar utang, dipilotkan. Karena kalau dipilotkan dana yang sudah masuk, ya itu nanti disita oleh, dijaminkan, dilelang. Tapi kalau sudah di Barreskrim bisa negara. Jadi permasalahan hukumnya sangat panjang di sini. Jadi investasi yang berbasis secara robotik di Indonesia itu belum ada regulasinya. Sehingga sekarang mati. Ya sekarang itu banyak iklan-iklannya, coba ditanya, harus diteliti. Yang iklan-iklan atau promosi-promosi yang berbasis ini, mereka sekarang berkeluh. Kenapa? Uang yang sudah dikeluarkan untuk investasi teknologinya, sekarang masyarakat sudah sadar bahwa itu lebih banyak merugikan. Sedangkan kalau disertasi itu adalah bentuk manfaatan. Ya. Jadi kalau forex, ya kalau secara manual ke digital agak berat. Karena yang diinvestasikan itu
abu-abu. Nggak jelas kalau investasinya misalkan perdagangan beras, tahu nggak kalau beras di perdagangan nggak jelas, mata uangnya nggak jelas. Nah ini yang menjadi pemikiran saya. Syukur Anda nulis di sepatu. Ya. Jadi ada kemanfaatan bahwa hati-hati sekarang dengan kredit. Hati-hati dengan kredit sesuatu yang tidak jelas. Bahkan di media saya itu ada bukti. Karena cuma menebaknya mengaku naik turun. Mana ada bisnis menebak naik turun? Ya, nggak ada bisnis naik turun naik. Itulah terjadi. Bahkan sekarang saya mengatakan naik, penghuni naik, lalu pakai daunnya turun, dua-duanya bisa kalah. Itu yang terjadi dengan komputer. Kenapa? Karena mereka satu dengan yang lainnya tidak bisa berbicara. Tapi kalau dengan pasar modal itu kelihatan. Ya. Itu jelas loh ada perkembangan perusahaan kalau perusahaan bagus itu tidak salah. Jadi ada kemanfaatannya dan nanti kemudian ya, Anda sebenarnya harus teliti jangan berbicara teknologinya, harusnya ditambahkan nanti untuk penelitian berikutnya kemanfaatannya secara bisnis membutuhkan atau tidak. Undang-undang dilahirkan adalah untuk melindungi masyarakat. Regulasi dibuat adalah untuk melindungi masyarakat. Nah, selama ini regulasi tidak ada. Ya, nah, itu yang menjadi catatan. Mudah-mudahan nanti ada melakukan penelitian berikutnya, ya, mengenai kemanfaatannya. Karena dari para peneliti pertama ada kemanfaatan semua. Ya, kemanfaatannya itu yang penting. Ya, oke. Lalu silakan promotor dan promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pertama kali saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada saudara Promovendus, ya, karena dengan mencermati apa yang disampaikan oleh para penguji, baik itu penguji institusi luar, dalam, ya, itu ternyata disertasi Anda ini sudah begitu menginspirasi kami semua di sini. Banyak hal yang menjadi, saya menyebutnya itu sebagai suatu inspirasi lanjutan dari atau ilustrasi lanjutan yang dipicu oleh disertasi yang saudara buat. Misal saja Prof. Musa tadi mempertanyakan atau mengangkat inspirasi itu, sekaligus mempertanyakan kepada Anda kenapa hal-hal hal-hal lain dalam hal ini objek penelitian itu seperti investasi individu, ya, baik itu lembaga bank maupun masyarakat pada umumnya itu agak kurang. Lihat film 4 apa 6 ya? Ada 4 ya? Saya melihat disertasi Anda ini masih bisa agak terlalu membumi. Kenapa saya katakan melagin ini? Ya kalau betul misalnya orang umum membaca disertasi Anda ini, yang ada tidaknya pada berita IPA menurut karena nggak ngerti, karena banyak istilah-istilah statistik lah, ekonomi lah, apalah gitu. Paling level yang bisa memahami itu mungkin para broker, ya, atau mungkin lembaga-lembaga manajemen investasi, ya, yang memang ya, mungkin itu objek penelitian Anda atau sasaran dari penelitian. Nah, tadi juga Prof. Ugi mengatakan Anda yang kurang membahasnya dari segi fenomena ekonomi terkini, ya, mungkin juga dari segi fenomena kemajuan teknologi digital, dan yang paling menarik dari Prof. Santiago itu terkait dengan aspek legalisasinya, ya. Aspek legalnya, peraturan-peraturannya, karena memang saat ini kita memang dihadapkan pada
banyaknya para investor baik individu maupun kolektif itu yang benar-benar mengalami kerugian yang besar, sehingga misalnya sering memicu demo lah apalah itu dan sebagainya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini akan sangat menginspirasi kita, ya, terutama nanti Pak Promotor dan juga termasuk saya, ya, saya merasa terpancing juga, ya, karena banyak hal inspiratif dari strategi Anda ini bisa dilanjutkan penelitian berikutnya. Ya, terus terang saya sekarang dalam proses untuk menggapai cita-cita tertinggi seorang dosen, ya, yang mana harus di BSD oleh banyaknya penelitian dilakukan. Jadi saya nanti harapkan kita bisa bersama untuk melahirkan artikel-artikel lanjutan dari kita dengan berbagai inspirasi yang disampaikan tadi. Ya, itu dari saya, ya. Saya sampaikan sekali lagi selamat, ya, pada Anda. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa memberikan manfaat, ya, bagi semua kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Prof. Dr. Rudi Pratamanggala, Ibu di dalam sini, sekaligus rektor Dun, kemudian Profesor Profesor Sarkabo, pasca sarjana Dun, para penjual saya Dr. untuk penguji dalam Profesor Dr. MC Tiadana, ya, Profesor Dr. Herialani, ya, para hadirin, saya kira ini dari Poltek UI, teman-teman vokasi. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi ke Promokendus, sampai juga kepada ujian promosi Julius Eka Agung Saputra, ya. Kalau saya lihat Anda ini backgroundnya kan agak antik juga, dia tuh S1 teknik elektro, S2 Magister ilmu bahan, ambil lagi S1 akuntansi, S3 dokter ilmu ekonomi. Karyanya macam-macam juga, ada manajemen, organization behavior, ada tulis, ada statistik, ada tulis komputer, ada tulis mikro makro, mikro hero. Jadi agak antik juga, ya, saya kira. Tapi nanti dokternya punya spesialisasi tersendiri, ya. Saya juga baru kemarin juga malah dari UI juga untuk tadi karena saya pikir Poltek, ya, direktur Poltek UI. Kemarin saya menjadi direktur Poltek UI, mantan direktur Poltek UI. Temu ini yang kedua, ya. Presentasi ini, ya, saya mengatakan mungkin agak sedikit beda pada umumnya, ya, presentasi yang biasa di S3 di sini, sedikit beda, ya, sehingga ada kesan sedikit mungkin bagi kaitannya dengan analisis fundamental. Dan analisis fundamental ini variabelnya pun hanya kaitannya dengan sini katakan minyak, ya, variabel komoditi, ya, emas, karakter minyak. Kalau kita bicara fundamentalnya sangat tua, baik makro, mungkin nanti model Anda dipertanyakan dalam konteks bahwa antisipasinya pure teknikal ataupun fundamental. Artinya itu saya kira perlu diperkuat lagi, ya. Saya lihat kasus sebelumnya kebanyakan orang-orang yang buat itu model apaan itu orang katakan statistik, ya, ataupun orang sains, ya, mantap karena tadi multidisiplin yang dicoba terapkan dalam konteks ekonomi. Ya. Kalau ditanya kemanfaatan antis ini, saya kira apakah antis bisa digunakan untuk memprediksi, misalkan harganya bisa saham, bisa falas, juga forex lain, ya, untuk kompetisi saat ini maupun yang datang, apakah bisa digunakan untuk kompetisi?
Ya, seperti halnya dengan teknikal dan fundamental kan gitu. Ya kalau teknikal mengatakan ada waktu yang lalu dapat digunakan untuk pemberian saat ini akan datang polanya pattern kolektif. Jadi jangan katakan ya kalau teori mungkin simple, beli pada saat harga rendah, jual harga tinggi. Tadi gambar-gambar itu. Saya kira itu ya. Jadi dengan Anda telah selesai menulis disertasi ini dan juga mempertahankan disertasi Anda, sekali lagi kita apresiasi. Tentunya keilmuan terus Anda perlu belajar terus, ya. Tentu juga fokus dengan keilmuan Anda. Ya, sehingga terlihat bahwa Anda doktornya keahlian di bidang katakan ekonomi, spesialisasi misalnya komponator, pemerintah fiskal. Jadi akan terlihat, ya, walaupun Anda masih banyak campur-campuran karena dengan terlihat. Saya kira itu Anda sekarang pasti dan saudara ya ini mendapatkan manfaatan daripada dokter ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan ujian terakhir dari promotor dan promotor, saya anggap sudah selesai lah ujian promosi dokter ekonomi pada pagi hari ini. Saya akhiri saya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Faisal Santiago yang telah memimpin jalannya ujian sidang terbuka pada siang hari ini. Dengan demikian, usai sudah sesi tanya jawab ujian sidang terbuka. Terima kasih kepada pendahulu Profesor Dr. Musa Udris, MSc dari IPB, Penguji Dalam, Profesor Dr. MC Priyadana S, Promotor Profesor Dr. Ahmad Roli, Co-Promotor Dr. Mernadi SNM, dan juga Bapak Profesor Dr. Hasan Santiago selaku Direktur Program Pasca. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sementara kami akan mengadakan sidang tertutup untuk menentukan nilai hasil ujian pada siang hari ini. Untuk itu sidang akan saya skor pada saudara Profesor. Silakan kembali ke tempat. Sidang sementara saya skor. Terima kasih. Untuk sementara dengan penguji akan meninggalkan ruang sidang berdiri di bawah penguji. Hadirin silakan duduk kembali. Juga. Stop aja kali dulu rekamannya ya. Ini nggak direkam. Habis ini ada putusan kan? Oh iya itu dia. Iya, stop dulu. Habis ini ada putusan. Ada. Cuma satu orang tahu kan yang Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara Promosedus dipersilakan masuk ruang sidang. Pembacaan surat keputusan tentang hasil ujian oleh Rektor Universitas Borobudur.
Sidang saya buka kembali. Berikut saya bacakan hasil ujian sidang pada siang hari. Surat keputusan Rektor Universitas Borobudur nomor 54 /S1 /SK /6 Romawi /2022 Yudisium kelulusan promosi doktor ekonomi nama Julius Eka Agung Saputra, nomor hidup mahasiswa 018-23388 pada program pasca sarjana Universitas Borobudur. Rektor Universitas Borobudur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan bahwa Saudara Julius Eka Agung Saputra nomor hidup mahasiswa 018-23388 lulus ujian program doktor ilmu ekonomi pada program pasca sarjana Universitas Borobudur dengan predikat lulusan sangat memuaskan. Kedua, menganugerahkan gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi kepada yang bersangkutan dan berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 2022, tertanda Rektor Universitas Borobudur Profesor Insinyur Bambang Bernardes MSc. Saudara Dr. Julius Eka Agung Saputra adalah lulusan ke-213 program pasca sarjana ilmu ekonomi Universitas Borobudur. Demikian surat keputusan Rektor Universitas Borobudur. Sambutan dan pesan oleh Rektor Universitas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian perundangan yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada saudara yang telah meraih gelar doktor ilmu ekonomi pada siang hari ini dengan mempertahankan disertasi saudara dalam sidang terbuka. Tim penguji yang terdiri dari para lulusan dan juga disaksikan oleh Wakil Senat Universitas. Tim penguji menilai bahwa disertasi saudara telah memenuhi persyaratan ilmiah, kriteria akademik yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur yang dikembangkan berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gelar doktor adalah suatu amanat akademik yang harus saudara tanggung jawabkan, yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang terukur. Salah satunya adalah kepedulian saudara terhadap permasalahan bangsa dan negara dan kemajuan pengetahuan. Gelar doktor bukan akhir suatu pendidikan, justru merupakan pintu gerbang memasuki dunia yang sangat luas. Pada kesempatan siang hari ini, kami ucapkan selamat juga untuk keluarga yang hadir, istri, anak, rekan-rekan, dan saudara yang turut menyaksikan keberhasilan saudara pada siang hari ini. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada istri. Penutupan sidang terbuka oleh Rektor Universitas Borobudur. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi doktor ilmu ekonomi program pasca sarjana Universitas Borobudur atas nama Dr. Julius Eka Agung Saputra dengan ini saya nyatakan tutup. Kepada istri dari Dr. Julius, dipersilakan maju ke depan.
Dipersilakan maju ke depan untuk mendampingi. Dewan Penguji Doktor meninggalkan ruang sidang dan akan menyampaikan ucapan selamat pada Dr. Julius. Dimohon berdiri untuk mohon maaf untuk Bapak lebih dekat lagi. Pada Dewan Penguji dimohon untuk foto bersama Dr. Julius dan keluarga. Ucapan selamat kepada Dr.